Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Rahmagung. Saya dari Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam video ini, saya akan menerangkan apa itu Business Model Canvas atau yang biasa disebut dengan BMC. BMC merupakan suatu kerangka kerja yang didefinisikan untuk menentukan atau memperlihatkan atau mendefinisikan bagaimana model bisnis yang akan kita jalani. Lalu di sini saya akan memperlihatkan bagaimana BMC ketika saya ingin membangun suatu usaha atau bisnis yang akan saya lakukan. Dalam bisnis yang ingin saya bangun ini, saya lebih bergerak kepada penjualan produk. Penjualan yang saya ingin lakukan ini adalah penjualan berupa produk-produk kecantikan, baik brand lokal ataupun brand high-end, mulai dari skincare maupun makeup. Dalam Business Canvas yang saya lakukan ini terdapat 9 elemen. Apa saja? Ini dia. Yang pertama ada value proportion. Dalam tabel pertama ini saya menerangkan apa sih yang akan saya bisniskan, apa yang saya keluarkan. Dalam tabel kedua ini atau elemen yang kedua, saya akan menerangkan customer segment. Dalam penjualan produk yang saya lakukan ini, saya ditujukan produknya untuk kaum milenial yang bisa menggunakan skincare atau makeup dari umur 14 tahun sampai 45 tahun atau mungkin bisa boleh lebih. Dalam tabel ketiga atau yang sudah dilihat dalam kolom ketiga, yaitu adalah customer relationship atau hubungannya penjual dengan pembeli, yaitu transaksi yang dilakukan adalah pembelian kemudian putus setelah terjadi transaksi. Jadi sudah tidak adanya hubungan antara penjual dengan pembeli karena sudah dilakukannya pembayaran. Dan untuk pembelian melalui situs, biasanya saya akan menerapkan automated service. Lanjut pada tabel 4 atau elemen yang keempat, yaitu channel. Channel yang saya gunakan atau bagaimana penjualan yang saya akan lakukan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang canggih pada masa sekarang ini, yaitu penjualan dilakukan melalui e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia. Tidak hanya secara online, penjualan atau pembelian bisa langsung datang ke toko yang sudah tersedia. Lanjut, dalam elemen kelima ini ada yang namanya key activities atau kunci dari aktivitas. Dalam aktivitas dilakukan saat berbelanja, saya melakukan atau menyediakan website seaman mungkin dan senyaman mungkin dan semenarik mungkin agar pembeli dapat meminati pembelian produk-produk dari toko saya atau situs belanja online saya. Dalam elemen yang keenam ini yaitu adalah key research. Jadi saya memperlihatkan isi dari daftar sumber daya yang saya sudah rencanakan dalam perusahaan yang saya buat ini. Key research yang saya sediakan ini terdapat ada 3 bagian, yaitu intelektualnya itu seperti hak paten, database customer, kemudian yang kedua adalah finansial, yaitu sumber daya atau modal pertama itu dari pemilik, yaitu saya sendiri. Yang ketiga adalah human engineering atau yang seperti fasilitas yang saya sediakan seperti komputer, lalu mesin kasir atau koneksi internet dan lain-lainnya. Lanjut, dalam elemen yang ketujuh atau tabel yang ketujuh yaitu key partners. Jadi saya berharap bekerja sama dengan brand-brand yang saya jual, baik itu skincare maupun makeup, baik lokal dan maupun high-end. Yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah elemen ke-8 ini, yaitu cost structure. Cost structure ini adalah struktur pengelolaan biaya bisnis, yaitu mengelola biaya secara efisien untuk meminimalisir kerugian selama proses pembangunan bisnis yang akan saya kelola.
Biaya yang akan saya keluarkan yang antara lain yaitu untuk modal pertama saya yaitu perbelanjaan produk, kemudian untuk menggaji karyawan, lalu untuk biaya maintenance antara lain untuk pembukaan retailer atau toko, kemudian untuk fasilitas pendukungnya seperti PC, koneksi internet atau dan lain-lainnya seperti alat kasir. Lalu poin yang terakhir adalah elemen ke-9, yaitu adalah revenue stream. Jadi gimana sih saya mendapatkan hasil pendapatan dari hasil penjualan produk saya? Yaitu saya mengambil keuntungan 5% dari setiap hasil penjualan produk saya. Sekian penjelasan dari business model canvas ketika saya ingin mempunyai usaha. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang. Saya mohon maaf dan sampai jumpa di lain waktu lagi.